Assalamualaikum sahabat JIH, kembali lagi dalam Health Talk edisi Ramadan Sehat Itu Indah. Sahabat JIH, mengajarkan anak-anak kita berpuasa tentu saja adalah hal yang baik, karena anak-anak pasti juga ingin mengikuti ibadah di bulan Ramadan dan juga mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Selain itu, selain menyehatkan tubuh anak, tentu saja puasa mengajarkan kepada anak-anak kita untuk berbuat kebaikan. Untuk itu, sahabat JIH, dalam tema Sehat Itu Indah kali ini kita akan membahas mengenai puasa dan tumbuh kembang anak bersama narasumber kita, Dr. Brahmandita Widya Indraswari, seorang dokter spesialis anak yang sedang mendalami ilmu tumbuh kembang anak dari Rumah Sakit JIH. Apa saja tips dan triksnya untuk mengajarkan anak beribadah puasa di bulan Ramadan ini, dan apa saja menu yang baik untuk kita berikan kepada anak-anak kita selama bulan Ramadan? Langsung kita tanyakan kepada ahlinya, Dr. Brahmandita. Assalamualaikum Dr. Andi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Baik, sahabat JIH, saat ini kita sudah berjumpa dengan Dr. Andi untuk spesialis anak yang mendalami ilmu tentang tumbuh kembang anak dari Rumah Sakit JIH. Dokter, ini banyak sekali pertanyaan dari para sahabat JIH tentang beberapa poin puasa di bulan Ramadan untuk anak. Salah satunya ada bagaimana pendapat tentang pandangan kesehatan untuk puasa anak di bulan Ramadan ini, Dokter Tika? Oke, ya jadi puasa itu merupakan hal yang baik tentunya ya. Jadi walaupun masih anak itu sudah bisa kita mulai untuk mengajarkan puasa sejak dini gitu. Jadi jangan berpikir bahwa karena masih kecil jadi nggak usah dulu, enggak. Jadi puasa itu baik untuk anak dan dilihat dari aspek tumbuh kembang itu sangat membantu anak dalam mendisiplinkan diri, kemudian membantu anak dalam melatih sabar, kemudian melatih emosi, menahan diri, itu jadi sangat baik untuk tumbuh kembang. Baik, Dokter Rita. Dan selain itu, Dokter, sebenarnya apa sih manfaat puasa untuk anak-anak sendiri itu, Dokter? Untuk kesehatannya anak begitu? Ya, oke. Jadi kalau dari aspek kesehatan gitu ya, jadi puasa itu kan kita menahan diri ya, tidak makan, tidak minum dalam sekian jam. Nah, mungkin kalau anaknya masih kecil, kita bisa mulai dari puasa paruh waktu dulu. Baik. Jadi nggak langsung penuh. Kemudian nanti seiring dengan terbiasa, nanti bisa ditingkatkan dari tahun ke tahun Sampai penuh ya, iya, bukannya sampai maghrib begitu ya, Dokter Rita ya. Betul. Baik. Sedangkan untuk menunya, Dokter, sebenarnya kalau menu yang baik, menu untuk anak-anak apabila mereka melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, seperti apa yang sebagai orang tua kita siapkan untuk mereka begitu, yang bagus, yang baik untuk kesehatannya anak-anak? Oke, ya. Jadi kalau untuk menu otomatis pasti untuk anak kita pasti akan bicara menu dengan gizi seimbang, gitu ya. Jadi sama sepertinya tidak dengan puasa pun anak-anak tetap butuh gizi seimbang. Tetapi mungkin ketika puasa karena jarak ya dari waktu sahur ke buka itu tadi, maka ada beberapa yang menyarankan, jadi ketika sahur maka yang dimakan adalah dalam gizi seimbang itu yang diutamakan nanti karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah. Jadi dia akan mempertahankan kadar gula darah normal lebih lama. Sedangkan ketika berbuka maka yang disarankan adalah indeks glikemik yang tinggi. Jadi dalam waktu singkat dia mampu memenuhi kebutuhan glukosa. Begitu ya. Contoh menunya apa saja itu, Dokter, misalnya? Oke, jadi kalau kita bicara contoh menu gitu ya, kalau di saat sahur gitu nanti bisa dimulai mungkin dari nasi merah, kemudian umbi-umbian, itu indeks glikemiknya rendah, kentang gitu ya. Kemudian ketika berbuka, nanti berbukalah dengan yang manis gitu. Jadi ya bisa sesuatu yang manis, misalkan kue atau kemudian kurma, itu indeks glikemiknya lebih tinggi begitu, Dokter. Sedangkan untuk menurut Dokter Dita sendiri, ada nggak sih sebenarnya tips atau triksnya orang tua mengajarkan kepada anak untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan? Oke, jadi kalau tipsnya ya nanti sejak dini, jadi di awal mungkin sebelum datangnya bulan Ramadan kan kita udah tahu kira-kira
1 bulan lagi, 2 bulan lagi, maka kita bisa mulai mengenalkan dulu gitu. Kalau dia anak-anak usia dini, jadi nggak ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk itu apa ya? Ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba pada hari misalkan besok mau puasa, terus kita ayo besok mau puasa. Nah, jadi sebaiknya 1-2 bulan dilatih dulu sebelumnya. Dikenalkan apa sih puasa itu. Nah itu kan jadi anak mulai memahami. Jadi tidak hanya sekedar menjalankan tidak makan tidak minum saja, tetapi memahami makna dari puasa itu sendiri. Oke, tapi menurut dokter Rita sebenarnya kalau untuk puasa usia anak baiknya di usia berapa dokter? Mungkin ada ketentuan sendiri dari segi medisnya mungkin dokter? Jadi kalau dari segi medis sebenarnya tidak ada ketentuan ya, harus 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Tetapi di usia-usia awal, misalkan usia-usia TK gitu ya, jadi sekitar 4-5 tahun itu sudah bisa 4-5 tahun udah bisa mulai untuk diajarkan, dikenalkan. Jadi mungkin tidak langsung yang dari pagi, sahur sampai maghrib gitu ya, tetapi mungkin tadi yang pelan-pelan dulu. Kalau misalnya nggak kuat boleh dia dibatalkan gitu kali ya dokter ya. Baik. Dan dokter Andit, ini adalah pertanyaan terakhir, poin terakhir untuk saya tanyakan dari banyak sekali pertanyaan sahabat JIH ya mungkin ya yang sudah penasaran. Yaitu apa manfaat puasa untuk tumbuh kembang anak itu sendiri dokter Andit? Ya, jadi kalau untuk tumbuh kembang anak, puasa itu sangat baik ya. Jadi dari aspek pertumbuhan tadi mengontrol energi ya, kalori yang keluar masuk. Terus kemudian dari aspek perkembangan, nomor 1 otomatis melatih disiplin ya. Jadi harus bangun sahur, kemudian nanti menahan diri ya kan, tidak boleh marah. Kemudian mungkin dengan teman dan sebagainya itu harus menahan diri. Kemudian nanti di akhir ketika berbuka juga menahan diri supaya makannya nggak terlalu banyak gitu. Nanti jadi dari aspek pertumbuhan maupun perkembangan puasa itu merupakan hal yang baik ya dokter ya. Oke sahabat JIH, banyak sekali informasi yang kita dapat dari dokter Andit bahwa memang puasa untuk anak adalah banyak sekali manfaatnya. Baik dokter Andit, dari pembahasan kita kali ini dalam puasa dan tumbuh kembang untuk anak, apa jadi kesimpulannya untuk bisa disampaikan kepada sahabat JIH semua? Dokter Andit silakan. Oke, jadi jangan khawatir ayah bunda untuk melatih putra putrinya puasa sejak dini, tetapi yang tetap perlu diperhatikan adalah 1, berikan menu yang seimbang, 2, penuhi kebutuhan cairannya. Nah ini yang perlu diperhatikan karena dari pagi sampai sore kita tidak minum, sehingga memotivasi anak untuk meminum ya dengan jumlah yang cukup ketika setelah buka sampai di malam. Mungkin itu. Terima kasih dokter Andit. Demikian sahabat JIH ngobrol-ngobrol kita kali ini bersama dengan Dr. Brahmandita Widya Indraswari, seorang dokter spesialis anak yang mendalami ilmu tumbuh kembang anak dari Rumah Sakit JIH. Jangan lupa sahabat JIH untuk tetap nantikan setiap episodenya karena kami akan bagi-bagi bingkisan menarik untuk Anda yang bisa menjawab pertanyaan kami. Dan akhirnya saya Diar Hera bersama dengan Dr. Brahmandita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.